Ini ada datanya, data global average temperaturnya. Ya, ini di sini ada peningkatan suhu muka global ya. Ini datanya, ini data bulanan, mandatory monthly data. Ya, halo Pokers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk semuanya. Oke, pada sesi soal Q&A, diskusi soal kali ini aku mulai bahas soal meteorologi ya. Nah, di sini aku bakal ngasih beberapa cara hitung sederhana untuk bisa prediksi beberapa unsur-unsur cuaca pakai data yang ada, khususnya ini untuk proyeksi iklim ke depannya kayak gimana. Sangat menarik bagi yang suka memprediksi tapi caranya nggak tahu, dan sini ada cara sederhananya gitu. Nah, ini soalnya mungkin udah ada beberapa yang tahu karena aku keluarin bang soal Pokiku ini di beberapa tryout yang aku pegang gitu ya. Nah, soalnya itu dari materinya ini materi gabungan fisika awan dan perubahan iklim ya. Di sini soalnya bisa dicek dulu gambarnya. Itu ada gambar grafik anomali peningkatan suhu rata-rata global ya, peningkatan anomali suhu rata-rata global dan iklim di Kota Pekanbaru setahun terakhir. Ini datanya dari Juli 2019 sampai Juni 2020. Nah, ini jadi kita data iklim karena dia datanya per tahun, per bulan tepatnya. Data bulanan. Oke, ini ada datanya, data global average temperaturnya. Ya, ini di sini ada peningkatan suhu muka global ya. Ini datanya, ini data bulanan, mandatory monthly data. Soalnya gimana? Nah, tekanan uap jenuh adalah tekanan parsial dari uap air pada kondisi setimbang terhadap sebuah bidang datar air murni gitu ya. Tekanan uap jenuh akan cenderung meningkat seiring naiknya suhu. Nah, perubahan suhu muka bumi dikaitkan dengan perubahan iklim. Salah satu aktivitas pemicunya adalah gas rumah kaca. Peningkatan emisi gas karbon hasil pembakaran bahan bakar fosil telah menyebabkan efek gas rumah kaca yang cukup perlu untuk diwaspadai. Nah, gas rumah kaca yang merupakan partikel-partikel atau senyawa di atmosfer bisa berperan sebagai absorber, reflektor, dan emitter energi kalor yang diterimanya. WMO atau World Meteorological Organization mengeluarkan aturan baku dalam pengukuran waktu standar normal parameter cuaca itu 30 tahun. Melalui data yang ada, maka perkirakan tekanan uap jenuh maksimal dari suhu maksimal. Nah, tandai ya, tekanan uap jenuh maksimal perkirakan dari data suhu maksimal Kota Pekanbaru saat Indonesia berusia 1 abad ya, saat berusia 1 abad. Berarti tahunnya tuh 2045 ya kan. Nah, gunakan bersama di bawah ini ada rumus tekanan uap jenuh IS dalam satuan temperaturnya itu 611 EXP dikali 17,27 kali temperatur. Ini kita bisa pakai temperatur maksimal ya, karena yang diketahui itu temperatur maksimal dibagi 237,3 tanpa temperatur maksimal. Ini temperatur maksimal. Nah, kita pertama itu buat hitungnya dulu, buat data yang diketahui. Caranya itu di sini. Nah, di sini suhu anomali global tahun 2020, kita bisa kasih garis ya. Kasih garis itu sekitar suhunya 1 derajat Celcius. Ini yang paling ujung, anggap aja. Ini ya, 1 derajat Celcius. Nah, ini tahun 2020. Ya, tahun 2020 suhu yang dipantau itu anomalinya itu 1 derajat Celcius. Nah, kemudian suhu anomali global tahun 1990 tepat 30 tahun sebelumnya ya, sesuai aturan di WHO itu ngukurnya itu 30 tahun. Tahun 1990 ini 1980, 2000 ini 1990. Ketarik. Nah, kena di sini. Itu ada 0,3 ya. 2,
3, nah sekitar di sini. Nah ini 0,3, berarti tahun 1990 tepat 30 tahun yang lalu itu ada di 0,3 derajat Celcius ya anomalinya. Nah kemudian data statistik iklim Kota Pekanbaru, kemudian dihitung data statistiknya untuk suhu maksimal. Nah, data statistik yang ada ini selama 1 tahun, acuan dari data 2020 terakhir sampai ke 2019, data setahun sebelumnya gitu ya. Nah, yang diambil itu temperatur. Nah, ini ada T. T yang di sini itu temperatur rata-rata. DT itu temperatur dew point atau titik embun. TX itu maksimal dan TN itu titik suhu minimalnya gitu. Jadi data yang teman-teman pakai itu yang di sini ya, yang merah ini data suhu maksimal. Dan di sini yang dicek itu yang di luar tanda kurung. Kalau yang di tanda kurung ini tandanya penambahan dari periode sebelumnya. Jadi data yang dipakai itu yang di luar yang apa ya? Yang apa namanya? Di luar kurung itu 33,1, 33,7, 33,2, 32,8, 32,6 sampai paling bawah 32,4. Ini datanya udah ada ya, jadi kita pindahin lagi ke sini. Nah, tadi berapa suhunya? Berarti tadi perbedaan suhu anomali selama 30 tahun itu 0,7 ya, 1 dikurang 0,3 derajat Celcius ya tadi 0,7 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu maksimal rata-rata itu suhu maksimal sebenarnya ini caranya itu tinggal di apa ya, caranya itu tinggal di rata-ratain aja 33,1, 33,3 dijumlahin semuanya yang di sini yang warna merah ini sampai 32,4 dibagi 12 karena di sini ada 12 bulan. Nah ini udah ada perhitung juga sih di luar dibuat, jadi rata-rata yang aku dapat itu untuk suhu maksimal itu rata-ratanya sekitar 32,75 derajat Celcius. Nah ini masih langkah pertama. Kedua, angka kedua itu kita menghitung persentase peningkatan suhu anomali globalnya. Nah, penghitungan persentasenya itu menggunakan rasio. Jadi rasio persentase itu dari rumus T2 kurang T1 dibagi T1 kali 100%. Dimana T2 nya itu pada tahun 2020 atau di Celcius dan T1 itu tahun 1990 0,3 derajat Celcius ya enggak. Maka di sini ini dalam hitungan 30 tahun tapi ya 30 tahun. Nah berarti di sini 1 dikurang 0,3 dibagi 0,3 kali 100% kan. T2 nya yang tahun 2020, T1 yang 1990 karena jadi suhu awal, suhu akhirnya kan patokan pengukuran terakhir tahun 2020. Maka jawabannya ini sekitar 233,3% untuk 30 tahun karena T2 dikurang T1 sama dengan 30 tahun ya kan, 2020 dikurang 1990 jadinya 30 tahun. Jadi ini data untuk persentase rasio untuk 30 tahun. Nah, kita dapatin persentase rasio peningkatan suhu per tahunnya dengan cara kita bagi aja 233,3 ini dibagi 30, maka persentasenya itu ya berarti sekitar 7,7% per tahun. 7,7 ya. Seperti ya. Atau sekitar 0,7%. 0,7% per tahun ya, kalau kita mengacu sesuai rate grafik per 10.
Nah, derajat titik per 10. Langkah ketiga, kita ngitung suhu maksimal kota Pekanbaru untuk prediksi suhu 2045 di kota Pekanbaru. Ini suhu maksimal, suhu maksimal 2045 di kota Pekanbaru. Nah, berikutnya kita bisa langsung hitung pakai perhitungan prediksi sederhana, misalnya T dalam satuan T-nya itu untuk T yang T ini ya, ini untuk menghitung jumlah suhu pada saat T adalah waktu, yang T kecil ini waktu, maka laju pertambahan perubahan jumlah suhu anomali pada saat T memenuhi persamaan T ini 0,7% dikali T. Nah, T dari T ya waktu tahun 2045 ya, ini jadinya salah. Ini jadi DT per DT kecil sama dengan 0,7 per 100 T. Oke, nah berikutnya dapat nanti suhu tahun 2045 T 2045 ya, itu sama dengan T dari patokan awal itu 0 dipangkati E dari 0,7 per 100 dikali T. Nah, nanti hasilnya itu T pada tahun 2045 dengan 1 dikali T. T-nya itu apa ya? 1 ini T nya 1. E dari apa ya ini 0,7 dibagi 100, yang T kecilnya itu 25 tahun karena 2020 ke 2045 ya, 2045 nggak salah. Nah itu berapa ya, 25 karena 2045 ya, 2045 dikurang 2020 saat pengukuran terjadi terakhir kali itu kan bedanya 25 tahun ya, 2045 ke 25, maka suhu pada 2045 itu hasilnya sekitar penambahannya itu 1,19 derajat Celcius, 1,19 derajat Celcius. Maka penambahan suhunya ini ditambahin sama suhu terakhir tahun 2020 rata-ratanya yang sini, maka prediksi suhunya itu akan menjadi ya, ini ditambahin aja 32,75 ditambah sama 1,19 ini, maka prediksi suhu maksimal yang terjadi secara rata-rata tahun 2045 di kota Pekanbaru itu sekitar 33,94 derajat Celcius. Nah, itu maksimal. Kemudian kita disuruh memprediksi lagi untuk unsur berikutnya, tekanan uap jenuh. Mungkin bisa 4 gitu aja. Nah, tadi rumusnya ini ISP pada suhu ini 33,94 berarti 611 dikali IXP dari 17,27 dikali T-nya ini 33,94 dibagi 237,3 ditambah ini 33,94 dapat nanti ini 641 ISP. Hasil dari ini kita kalikan dulu baru bagi dengan hasil penjumlahan yang di bawahnya ya. Nah, jadi nanti dapat IS nya, nanti teman-teman cek lagi ya pakai kalkulator kalau misalnya pengen tahu hasilnya berapa, itu 53,03 PA, atau kalau kita ubah ke milibar tinggal jadi 100 tinggal ya 100 ya, dapat 533. Nggak dibagi 1 ini aku pakai kalkulator apa ya, kalkulator konversi jadi PA ke MB ya, jawabannya 53 MB. Maka tekanan uap jenuh tahun 2045 di kota Pekanbaru, tekanan uap jenuh maksimal ya, karena uap jenuh pada suhu maksimalnya tekanan uap jenuhnya itu sekitar 53 MB.
Oke, kurang lebih kayak gitu ya cara prediksi sederhana tuh untuk unsur-unsur cuaca dan iklim pakai rumus ini. Ini datanya bisa cek teman-teman di Ogimet yang tadi yang kita bagikan yang tadi. Sama mungkin teman-teman butuh data proyeksi grafik seismograf sebelumnya beberapa tahun terakhir. Jadi bisa prediksi untuk tahun berikutnya. Jadi acuan prediksi itu untuk ilmu basic prediksi, ilmu perakiraan itu harus punya data sendiri untuk data basis. Kemudian dibandingkan data berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian materinya. Terima kasih juga teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Maaf jika ada kekurangan. Bagi teman-teman yang mungkin masih belum paham, bisa cantumkan di kolom komentar, atau barangkali ada soal request terkait soal meteorologi ini, bisa juga dicantumin di kolom komentar atau ke email kalau misalnya malu bertanya di kolom komentar. Kalau emailnya ada di kolom deskripsi, jadi bisa kunjungi langsung ke sana. Oke, sekian. Terima kasih. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.